Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel kami. Tentunya kali ini kami akan menampilkan sebuah video yang sangat viral tentang pernyataan Tuan Guru Ustadz Abdul Somad yang dikomentari oleh Kiai Imad atau Kiai Imaduddin, sehingga juga Buya juga menyempatkan untuk berkomentar, memberikan pendapat tentang komentar-komentar tersebut. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video ini. Tentunya bagi siapa saja yang baru melihat atau menonton channel kami ini, jangan lupa subscribe, like, and share. Dan juga bagi para subscriber yang selalu mendukung channel kami ini, terus saja dukung channel kami ini dan berikan komentar-komentar yang bisa mendukung untuk perbaikan-perbaikan channel kami ini. Mari kita saksikan pendapat mereka. Semoga menjadi ilmu dan bukan menjadi perdebatan bagi kita sekalian para umat yang ada. Pertama menolak Habib, nanti lama-lama menolak Islam. Ya. Ujung-ujungnya tuh ya ke sana. Maka ibarat makan bubur panas. Ya. Bubur panas itu dia tidak langsung dari tengah karena panas, pinggir-pinggirnya dulu. Iya, menolak. Kalau sudah orang kehilangan kecintaan kepada para habaib, hilang kecintaan pada ulama, hilang mahabbah, ya lama-lama ketika Islam dihinakan, dia cuek aja. Hati-hati, ini sedang menggerogoti kita. Maka kita tetap mencintai para habaib zuriat Rasulullah SAW. Kan kalau tidak percaya pada Habib berarti lama-lama tidak percaya pada Islam. Ini cara berpikir ini saya masih bingung. Tidak percaya pada Habib berarti tidak percaya Habib itu cucu Nabi lah gitu. Maka itu sama saja dengan tidak percaya kepada Islam. Lama-lama akan tidak percaya pada Islam. Ini dalam teori silogisme, ini muqaddimah sugro, muqaddimah kubro, natijahnya ini enggak pas. Memang Habibnya sebagai apa? Sehingga disamakan kemudian dengan Islam. Apakah Habib ini termasuk rukun Islam? Sehingga orang yang tidak percaya kepada Habib ini berarti tidak percaya pada Islam. Rukun Islam yang saya tahu kan cuma 5. Syahadat, sholat, puasa, haji, zakat ya. Urutannya mungkin tidak urut ya, nggak apa-apa. Nah, tidak ada itu frase di dalam rukun Islam itu ada Habib itu sebagai rukun Islam. Sehingga kalau kita tidak menjalankan rukun Islam, kita tidak lagi bisa disebut Islam. Tidak ada. Kemudian apakah percaya bahwa Habib itu merupakan cucu Nabi masuk dalam rukun iman? Juga tidak. Sehingga tidak bisa mengeluarkan seseorang dari keimanannya kepada Allah. Keimanannya kepada Nabi Muhammad. Apakah Allah dalam Al-Quran pernah mengatakan bahwa Habib ini cucu Nabi? Sehingga kalau tidak percaya kepada Habib itu cucu Nabi, itu kita sama dengan tidak percaya kepada Allah. Tidak ada. Apakah nasab Habib ini setelah disebutkan oleh Nabi Muhammad? Tidak ada. Tidak ada Nabi Muhammad pernah dalam hadisnya, nanti anak cucuku akan ada yang bernama Alwi. Dia akan punya nama anak namanya Muhammad. Nanti Muhammad akan punya anak namanya Alwi. Tidak ada yang demikian itu. Kalau dia bukan ucapan Allah, dia bukan ucapan Nabi Muhammad, lalu kita tidak percaya bahwa Habib ini cucu Nabi, konsekuensi kita keluar atau tidak masuk dalam kategori iman itu dari mana? Tidak ada. Maka UAS ini dalam bicara, bolehlah kita mendukung Habib ya, mendukung atau jadi mukibin. UAS jadi mukibin silakan saja. Tapi jangan bodohi jamaahnya. Coba cerdaskan jamaahnya. UAS ketika percaya bahwa Habib itu cucu Nabi, minimal dia punya dalilnya. Dalilnya mana UAS? Bahwa Habib itu cucu Nabi. Saya menantang UAS untuk memberikan dalil. Hei Imaduddin Usman, ini dalil Habib cucu Nabi. Ini sahih. Selama ini tidak ada. Saya tidak pernah lihat dia mengutip kitab tentang ilmu nasab. Dia hanya apa yang dia tahu selama ini. Nah, ini menutup jamaahnya untuk cerdas. Jamaahnya UAS ini kan bukan jamaah NU. Dia memang dalam amaliyah mungkin mirip dengan NU, tetapi dia dalam cara pandang keagamaan harokah itu tidak sama dengan NU. Jamaahnya saja bukan jamaah NU, itu sama dengan para mukibin ustadz-ustadz pendukung Habib itu yang sekarang membela nasab Habib itu sebenarnya tidak ada kaitan dengan NU. NU menolak khilafah. Ustadz Abdul Somad ini pendukung khilafah.
NU menolak FPI, Gus Naji mendukung FPI. Nah, jadi pendukung-pendukung nasab habaib hari ini itu dari kelompok-kelompok yang semacam ini hari ini ya. Nah, tetapi saya memohon ya secara ilmiah kepada Ustadz Abdul Somad ini untuk ketika membela nasab para habaib ini minimal ada narasi-narasi ilmiah yang diungkapkan. Termasuk juga Ustadz Ar-Raji Hasim ya. Ustadz Ar-Raji Hasim, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Yahya, ya Buya itu kan marketing aja itu kan. Lah ini tolong ada dalilnya. Jangan jadikan masyarakat bodoh hanya untuk bertaklid. Sementara Allah melarang kita untuk bertaklid. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan engkau ikuti sesuatu yang kamu tidak ada dalil di sana. Tidak ada ilmu di sana. Kenapa Ustaz Abdul Somad tidak mengikuti Al-Quran? Al-Quran melarang kita untuk mengikuti sesuatu tanpa dalil. Tapi Ustaz Abdul Somad kemudian jamaahnya diminta oleh dia agar mengikuti bahwa Habib itu adalah cucu Nabi tanpa ada dalil. Dia mengenai sholat segala macam ada dalilnya, hadisnya begini, prek-prek dihafal oleh dia itu hadis-hadisnya. Hanya menghafal saja. Tidak pernah mengutip dari kitab Anu kemudian dibacakan kitabnya. Tidak ada. Hadis-hadis itu orang yang tidak bisa baca kitab kuning pun kalau ada jabar jernya itu bisa membacanya. Yang dikomentari oleh Kiai Imad ini menurut hemat kami, walaupun kami bukan orang pintar atau orang pandai, sedikit kami menanggapi. Saya yakin dan percaya apa yang dimaksud oleh Ustaz Abdul Somad tentang habaib atau mencintai para habaib itu, atau percaya bukanlah bermakna untuk menambahi rukun iman dan juga rukun Islam kita. Tapi yang saya heran, Kiai Imad ini berkomentar sudah menyasar ke yang lain-lain, termasuk tentang mendukung FPI dan juga tentang khilafah. Ya, kita dengarkan pencerahan dari Bu Yahya tentang komentar apa yang dikomentari oleh Kiai Imaduddin tentang apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad tersebut. Dzurriyyah Nabi adalah kewajiban, dan sebetulnya begitu mudah. Jangankan kok dzurriyyah Nabi, umat Nabi saja kalau kita sadar itu umat Nabi, kita susah berbuat zalim kepada umat Nabi. Apalagi jika itu adalah dzurriyyah Nabi SAW. Ada masalah dzurriyyah Nabi. Dikatakan al-mu'minuna musaddaquna bi ansabihim. Ulama mengatakan sekelompok orang itu kalau sudah mengatakan nasabnya kepada orang tuanya dipercaya. Anda jangan suka ngutak-ngatik siapapun. Apalagi ini kisah nasab masa lalu. Ini adalah akhlak adabnya. Itu adalah seperti itu. Jadi apa? Kalau kita mencari celah, oh mungkin begini, ini bahaya sekali. Bahkan dikatakan, para imam mengatakan kalau ada sekelompok orang, Anda mendengar, mengetahui dari keluarganya, mengatakan bahasanya dia punya nasab pada Rasulullah, cukup Anda percayai. Selesai. Ini secara umum segala nasab, kalau satu kelompok yang menisbatkan bahasanya dia punya nasab kepada orang tertentu, Anda tidak berhak untuk otak-atik. Ini siapapun nasab ke siapapun, apalagi kepada baginda Nabi SAW. Kalau sudah nasab di atas, gak ada istilahnya 100% makna 100%. Apa sih makna 100%? Musaddaqun dipercaya. Ini sebuah keluarga mengatakan saya punya nasab pada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Alhamdulillah. Saya punya pada Rasulullah. Oke. Sampai di sini. Adapun terjadinya perdebatan, wallah alam saya tidak ingin masuk ke dalamnya. Sebab karena namanya berdebatan itu biasanya yang tulus-tulus, yang nggak tulus, wallah alam saya tidak ikut ke sana. Yang jelas kami ini rambu-rambu, ini dimanapun. Kalau Anda pergi ke negeri manapun, jika ada sekelompok atau keluarga yang sudah masyhur di tempat tersebut, lalu mengatakan saya punya nasab kepada sana, musaddaquna bi ansabi, cukup sampai di situ. Ini ilmunya. Adapun masalah urusan-urusan menentukan menetapkan nasab dengan selain daripada ini namanya istifadhah. Di kampung itu sudah didengar ini nasabnya ke sana, selesai. Ada masalah yang lain-lainnya, Anda tidak semua masalah khilafah, masalah DNA dan sebagainya. Itu bisa saja digunakan, tapi dalam keadaan tertentu. Ada badan zaman dulu namanya khilafah. Mungkin zaman sekarang ada DNA misalnya. DNA itu memang ilmiah, tepat, benar. Tentunya dengan catatan yang menjalankan orangnya jujur, tidak akan dirubah. Tapi itu kapan diberlakukan? Para ulama memberlakukan hal-hal seperti khilafah itu misalnya di antara persengketaan. Contoh, ada dua orang melahirkan, ibu ditaruh di tempat bayi. Rupanya
susternya lupa, ketuker sama-sama putih. Aduh kacau nih, anak yang mana ini? Ketuker. Akhirnya semuanya pengen anakku yang mana? Untuk ngetes pakai DNA supaya ketahuan mana anaknya. Atau orang direbutkan nasabnya, ini direbut nasabnya ini di sini. Kira kita menetapkan nasabnya siapa? Bukan ngotak-atik nasab yang sudah ada, bukan. DNA adalah masalah ilmiah, jangan diingkari itu masalah ilmiah. Cuman untuk apa? Cukup, selesai. Sampai di sini, wahai hamba Allah. Ingat, dzurriyyah Nabi SAW agung. Dzurriyyah Nabi Muhammad adalah mulia. Kalau permasalahannya Anda marah dengan sebagian dzurriyyah Nabi misalnya, tidak boleh Anda jadikan marah kepada semua dzurriyyah Nabi. Marah satu orang mungkin bikin kesal Anda. Namanya manusia, dia bukan maksum. Anggap saja kalau ada anak-anak Anda yang bandel, masa Anda sembelih? Kan enggak. Ya perlu dikasih sayang yang sederhana. Mohon maaf kepada semua yang berselisih, paham dari dua pihak kelompok. Ini kebetulan pertanyaan ini baru sekarang. Saya tidak pernah membongkar masalah ini, kecuali ditanyakan begini. Karena bagi saya itu enteng, tidak ada permasalahan. Kenapa? Apa yang direbutkan? Apa yang dipermasalahkan? Sudah jelas, ini sudah jelas dari dua kubu besar yang berkata itu adalah semuanya adalah sederhana. Ya selesai, tolong Anda tidak usah bergeming. Pokoknya dia satu kelompok dimanapun Anda menemukan, jika kelompok itu masyhur di kalangan keluarganya, dia punya nasab sampai Nabi Muhammad, cukup Anda percaya. Tidak usah Anda otak-atik. Selesai, sampai di sini saja. Setelah itu Anda akan tentram hati Anda, dan semoga Allah mengampuni semuanya, mengangkat derajat semuanya. Dan harapan kami kepada dua kubu yang berselisih ini, segera tenang, jangan dilanjutkan seperti itu. Ingat, umat Nabi Muhammad, kita punya kewajiban besar, yaitu menanamkan kecintaan kepada Rasulullah. Nah, dari penjelasan Buya Yahya tadi, Buya Yahya cukup jelas mengatakan dia tidak masuk kepada tahap perdebatan, namun karena ada pertanyaan, maka beliau menjawab. Menurut hemat kami, apa yang disampaikan oleh Buya Yahya tersebut sangat bijaksana dan arif. Kembali kepada kita pribadi saat ini sebagai umat Islam, percaya atau tidaknya kita kepada habaib itu kembali kepada kita. Percaya kita atau tidaknya bahwa habaib itu cucu Nabi atau keturunan Nabi itu kembali kepada diri kita sendiri. Karena Islam itu adalah, mari kita jadikan Islam itu sebagai rahmat. Apabila ada perdebatan, perbedaan pendapat, perbedaan paham, janganlah menjadi sebuah perpecahan di antara umat, apalagi para ustadz atau para mubaligh atau penceramah yang menjadi konsumsi publik. Jadi demikian, semoga video ini bisa menjadi manfaat bagi kita dan bukan menjadi sebuah perdebatan tentang keturunan atau cucu baginda Rasulullah seperti habaib yang ada di Indonesia saat ini.